Pergi ke kali memancing ikan. Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai carbon footprint. Semoga kalian semua menyaksikan dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin banyak viewers yang belum menonton video kami sebelumnya sehingga belum mengenal kami. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Reza Putra dengan NIM F4401211120, Muhammad Yati Waseso dengan NIM F4401211050, dan Jeffrey Nathaniel Sianturi dengan NIM F4401211061. Nah, sebelum itu ada fun fact mengenai kota Jakarta. Kota Jakarta termasuk kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepadatan penduduk sehingga jumlah kendaraan meningkat yang menimbulkan polusi, ataupun pengolahan limbah seperti pembuatan semen pada pembakaran yang menghasilkan CO2 dalam jumlah yang besar. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari jejak karbon. Jejak karbon yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia pada kurun waktu tertentu. Jejak karbon secara historis didefinisikan sebagai total emisi yang dihasilkan oleh individu, peristiwa, organisasi, atau produk yang dinyatakan dalam karbon dioksida ekuivalen. Adapun penyebab jejak karbon seperti kepadatan penduduk sehingga jumlah kendaraan meningkat yang menimbulkan polusi, ataupun pengolahan limbah seperti pembuatan semen pada pembakaran yang menghasilkan CO2 dalam jumlah yang besar, maupun kenaikan tingkat konsumsi makanan. Cara mengurangi jejak karbon antara lain yaitu dengan mengurangi konsumsi barang atau makanan impor, mengurangi packaging sekali pakai, menggunakan transportasi umum, cabut arus listrik yang tidak terpakai, berpartisipasi dalam proyek-proyek hijau, habiskan makanan sehingga tidak menjadi sampah makanan, dan pergantian bahan yang produksinya menghasilkan karbon. Selanjutnya yaitu analisis daur hidup. Analisis daur hidup merupakan metode yang mengukur dampak suatu sistem sepanjang masa pakai produk atau proses. Selanjutnya yaitu tujuan besar ADH. Yang pertama yaitu menciptakan kebijakan pemerintah untuk memberikan batasan-batasan kepada dunia industri agar meminimalisir polusi yang dihasilkan oleh sistem yang memproses suatu produk. Yang kedua, menciptakan suatu produk berkelanjutan. Nah, pada kali ini kami akan membahas material Ascrete sebagai material yang dapat mengurangi karbon. Ascrete adalah salah satu bahan inovasi beton ramah lingkungan dengan 97% bahan daur ulang yang terbuat dari fly ash, bottom ash, borat, serta turunan kimia klorin. Seperti yang kita ketahui bahwa semen tersusun atas agregat halus, agregat kasar, air, dan semen. Nah, untuk menghasilkan semen ini dihasilkan limbah CO2 hasil proses pembakarannya, fly ash dan bottom ash dalam komposisinya, dan penggunaannya itu bisa mengurangi jumlah semen dalam komposisi campuran beton. Jika semen memiliki dampak lingkungan, maka penggunaan fly ash dan bottom ash yang mengurangi jumlah semen dapat menurunkan jumlah produksi semen sehingga menurunkan juga dampak lingkungan dari semen. Nah, Ascrete ini merupakan beton dengan penggunaan fly ash dan bottom ash dalam komposisinya. Penggunaannya itu bisa mengurangi jumlah semen dalam komposisi campuran beton. Jika semen memiliki dampak lingkungan, maka penggunaan fly ash dan bottom ash yang mengurangi jumlah semen dapat menurunkan jumlah produksi semen sehingga menurunkan juga dampak lingkungan dari semen. Dalam pembuatan beton, komponen semen sebagian besar dapat diganti dengan penggunaan fly ash. Nah, mengapa semen harus diganti penggunaannya? Mengapa harus fly ash? Seperti yang kita ketahui bahwa semen tersusun atas agregat halus, agregat kasar, dan air, dan untuk menghasilkan semen ini dihasilkan limbah CO2 hasil proses pembakarannya. Pada pembakaran beton, setiap 1 ton semen yang digunakan untuk membuat beton akan memproduksi 0,99 ton gas karbon dioksida atau CO2. Pengujian yang dilakukan dengan pembuatan Ascrete sebanyak 15-35% terbukti mengurangi karbon dioksida dari proses pembakaran semen tersebut. Dan pembuktian dari pengurangan limbah fly ash jelas tersaji pada tabel perhitungan sebelumnya terkait proporsi fly ash sebanyak apa sehingga memang betul dapat mengurangi limbah fly ash. Sekian presentasi dari kami, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.